Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proyek akhir semester kami untuk memenuhi tugas data mining. Adapun judul yang kami angkat yaitu implementasi metode Knife Bias dalam menentukan sentimen analisis review hotel. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut terkait proyek kami, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nuratun Islamiyah, kedua baik Emiana Rahmawati, ketiga Nining Susanti, keempat Rizkia Fahmiati. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai pengenalan dataset serta penjelasan lebih lanjut akan saya serahkan kepada Saudara Nining Susanti. Kepada Saudara Nining Susanti dipersilahkan. Baik, saya atas nama Nining Susanti akan menjelaskan metode dan juga dataset yang kami gunakan. Untuk metode yang kami gunakan di sini yaitu metode Knife Bias. Lalu apa sih itu metode Knife Bias? Jadi metode Knife Bias ini merupakan metode pengklasifikasian berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelasan saling bebas atau independen. Pada algoritma ini, pembelajaran lebih ditekankan pada pengestimasian probabilitas. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang sentimen analisis. Apa sih sentimen analisis itu? Jadi, sentimen analisis merupakan salah satu bidang dari natural language processing yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks. Nah, kemudian untuk data yang kami gunakan di sini kami peroleh dari media sosial Twitter yang dimana komentar-komentar tersebut seputar review tentang hotel yang ada di Jakarta. Untuk banyak data yang kami gunakan di sini sebanyak 210 data dengan beragam komentar mulai dari yang negatif sampai yang komentar yang positif. Nah, ini adalah tampilan dari 210 data yang kami gunakan, di mana terdiri dari 2 atribut kelas dan 2 atribut label. Untuk atribut kelasnya terdiri dari hotel name dan juga name, dan untuk atribut labelnya terdiri dari rating dan review. Untuk datanya sendiri bisa kita lihat di sini sebanyak 210 data. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya atas nama Rizkia Fahmiati. Baik, saya Rizkia Fahmiati yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di mana sebelum itu teman saya membahas terkait dataset. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan dari aplikasi yang kami buat. Dalam tahap pemodelan ini, kami menggunakan aplikasi Jupyter Notebook sebagai aplikasi pemodelannya. Pada tahapan pemodelan ini, kami melakukan impor beberapa library serta melakukan tahap reprocessing data. Reprocessing data yaitu berupa menghapus tanda baca, menerapkan lower casing, dan memberikan label dengan kode angka pada data sentimen. Berikut adalah sintak yang digunakan untuk proses reprocessing tersebut. Kemudian dilanjut dengan pembahasan exploratory data analysis atau yang biasa disebut dengan singkatan EDA. EDA adalah proses analisis awal yang dilakukan pada dataset untuk memahami karakteristik pola dan relasi antara variabel-variabel yang ada. Tujuan dari EDA adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang data yang akan digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berikut adalah sintak yang digunakan untuk proses EDA. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, yaitu baik Emiana. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan tentang tahapan preprocessing data dan EDA. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang feature extraction.
Feature extraction adalah proses mengubah data mentah atau raw data menjadi representasi fitur yang lebih kompak dan berarti. Tujuan dari feature extraction adalah untuk mengekstrak informasi yang relevan dan menghilangkan noise atau randungan dalam data. Feature extraction atau ekstraksi fitur di mana kita mengimplementasikan algoritma TF-IDF, yaitu menentukan frekuensi kemunculan setiap kata dalam dokumen untuk menentukan tingkat penting atau tidaknya sebuah kata tersebut. Berikut adalah sintak yang digunakan untuk proses feature extraction. Selanjutnya, confusion matrix adalah alat evaluasi yang digunakan untuk menggambarkan performa model klasifikasi dengan memperlihatkan jumlah prediksi yang benar dan salah dalam membedakan antara kelas target yang berbeda. Tampilan dari sini ialah memvisualisasikan jumlah data yang diprediksi positif dan hasilnya positif, diprediksi positif hasilnya negatif, diprediksi negatif hasilnya positif, dan diprediksi negatif hasilnya negatif. Hal ini berfungsi untuk menampilkan bagaimana model yang telah kita bangun menggunakan sebuah metode apakah memberikan persentase hasil dan nilai akurat yang tinggi. Berikut adalah sintaks yang digunakan untuk proses confusion matrix. Selanjutnya untuk demo program aplikasi webnya akan dijelaskan oleh teman saya, kembali Nuratun Islamiyah. Baik, saya Nuratun Islamiyah akan menjelaskan terkait deployment aplikasi sentimen analisis yang akan kami buat. Dalam mendeploy aplikasi sentimen analisis ini, kami menggunakan framework Streamlit, di mana dalam pengaplikasiannya kami mengimpor beberapa library seperti yang tertera di sini, seperti import Streamlit AST, import Pandas ASPD, dan lain-lain. Di sini juga terdapat beberapa sintaks untuk memproses data yang kami gunakan, serta beberapa sintaks dalam mengatur pelabelan berdasarkan rating yang dihasilkan. Selanjutnya, saya akan mencoba merunning aplikasi yang akan kami buat. Pertama, kita masuk ke terminal, lalu kita ketikkan perintah Streamlit run dan juga nama dari file Python tersebut. Lalu klik enter. Di sini kita menunggu beberapa saat. Sistem akan otomatis langsung masuk ke halaman web yang telah kita buat. Di mana di sini judul halaman webnya yaitu Sentiment Analysis Review Hotel. Dalam mengetes aplikasi ini, kita harus memasukkan review terlebih dahulu lalu memencet tombol predict. Di sini dalam mengetes aplikasi ini kami menggunakan data testing yaitu data yang berasal dari Agoda Hotel. Di sini ada dua sampel review yang buruk dan juga baik. Saya akan mencoba mengaplikasikan review buruk terlebih dahulu. Kita pastikan, lalu kita pencet tombol predict dan akan muncul hasil bad review atau negative review. Selanjutnya untuk good review sendiri akan saya coba aplikasikan ke dalam aplikasi tersebut dan bagaimanakah hasilnya. Ternyata hasilnya adalah good review. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.